Polda Lampung tangkap 6 mata Kementerian PKP soal tenor 40 tahun rumah subsidi. DPR RI hormati putusan MK soal pil. Nasional siang selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menangkap 6 orang kelompok mata elang atau debt collector yang memeras pemilik mobil mewah di Bandar Lampung. Salah satu di antaranya pelaku merupakan pensiunan anggota Polri. Tim Resmo Polda Lampung mengamankan 6 orang komplotan mata elang atau debt collector terduga pelaku pemerasan berkedok penagih leasing. Masing-masing pelaku yang diamankan berinisial Y, YH, HJ, HF, KA, dan OMS. Pelaku berinisial OMS diketahui merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir AKBP yang sudah pensiun 3 tahun lalu. Penangkapan ini bermula dari laporan korban berinisial CR yang mengaku diintimidasi dan dipaksa menyerahkan mobil Pajero Sport miliknya. Polisi mengungkap, para pelaku melacak target dengan aplikasi khusus untuk memeriksa data kendaraan sebelum membuntuti dan menghentikan korban. Dengan modus mengaku sebagai petugas leasing, pelaku memaksa korban menuju kantor finance dan meminta uang hingga 200 juta rupiah. Merasa terancam, korban langsung menghubungi polisi, dan tim Resmo berhasil mengamankan seluruh pelaku pada hari yang sama. Para pelaku mendatangi korban, memperkenalkan diri sebagai tim dari salah satu finance, serta menyampaikan bahwa kendaraan yang dijadikan korban memiliki tunggakan pembiayaan. Para pelaku diketahui tidak tercantum sebagai penerima kuasa maupun petugas yang diberi kewenangan berdasarkan surat kuasa dari finance tersebut untuk melakukan penagihan maupun penguasaan terhadap objek jaminan fidusia. Betul, debt collector ini salah satu pelakunya adalah 3 tahun lalu adalah berprofesi sebagai anggota Polri, sudah purna. Saat ini 3 tahun lalu sudah purna. Kemudian yang kedua, dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan kepada 6 orang pelaku dan juga dari barang bukti yang sudah kita amankan, kami menemukan ada beberapa korban lainnya atau mungkin TKP lainnya, yaitu kelompok ini sudah pernah melakukan beberapa kali di tempat lain dan kepada korban yang lain. Saat ini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain, karena kelompok ini diduga sudah berulang kali melakukan aksi serupa. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pemerasan dan terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Berita Nasional TV. Selanjutnya, seorang ibu rumah tangga diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang anak yatim lantaran anaknya menangis diduga dilempari batu oleh korban. Tindakan kekerasan ini sempat direkam warga setempat dan melaporkan pelaku ke Polrestabes Palembang. Dalam rekaman kamera warga, seorang ibu rumah tangga diduga tega melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja berusia 16 tahun yang diketahui seorang anak yatim di Palembang, Sumatera Selatan. Tindakan ini disaksikan teman-teman korban, di mana pelaku terus mengejar dan melakukan kekerasan terhadap korban berinisial MDP. Peristiwa ini bermula saat korban sedang bermain handphone bersama teman-temannya. Tiba-tiba anak terlapor mengejek, namun tidak ditanggapi korban. Tidak lama kemudian anak terlapor menangis dan mengadu kepada ibunya jika dirinya sudah dilempari batu oleh korban. Korban yang sedang duduk itu pun langsung didatangi pelaku dan memarahi korban hingga terjadi tindak kekerasan. Keluarga korban yang tidak terima langsung melaporkan tindak kekerasan terhadap anak ke SPKT Polrestabes Palembang.
katanya kan anak yo mabit pakai batu, madam dia indah, maknya datang langsung jenggut dia anak aku nih. Dia jenggut tadi tuh langsung tabok selang. Terus? Jadi itu dia, anak aku kan tidak senang namanya kan dia kesian nengok dia tadi. Kami tidak terima lah karena dia kasus kekerasan. Kami lapor ke sini. Luka di mana bagian mana be anak gitu? Tangan kiri, palanya benjut. Tadi diterima laporan dari masyarakat terkait adanya penganiayaan anak di bawah umur yang dimana anak tersebut adalah yatim piatu. Untuk tindakan sendiri mungkin bang? Untuk tindakannya kami menerima laporan, kemudian nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Laporan korban kini sudah diterima pihak kepolisian dan akan diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, aksi begal sadis yang menewaskan seorang warga di Kota Bekasi, Jawa Barat berhasil diungkap Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota. 3 pelaku berhasil dibekuk, sementara 1 pelaku lain masih dalam pengejaran. Inilah rekaman CCTV saat detik-detik aksi begal yang terjadi di Gang Bitung, Kampung Pabuaran, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat, korban dihadang 2 pelaku yang berniat merampas sepeda motor miliknya. Peristiwa terjadi pada Sabtu dini hari, 27 Juni kemarin. Korban berinisial DTL, berusia 47 tahun, baru saja keluar dari rumah kakaknya dan hendak pulang mengendarai sepeda motor. Saat para pelaku berusaha merampas kendaraan, korban melakukan perlawanan dan mempertahankan kunci sepeda motor. Melihat korban melawan, salah satu pelaku langsung menghunuskan senjata tajam jenis celurit dan membacok korban berulang kali. Meski sempat berusaha berlari menyelamatkan diri, korban terus dikejar oleh para pelaku dan langsung menganiaya korban dengan sadis. Korban mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh akibat sabetan senjata tajam dan terkapar di jalan. Setelah korban tak berdaya, para pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik korban dan langsung melarikan diri. Warga yang menemukan korban segera memberikan pertolongan dan membawanya ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian, polisi mendapatkan identitas para pelaku. 1 pelaku berinisial MF, RTF, dan MRA berhasil ditangkap di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi. Sedangkan 1 pelaku lain berinisial S, yang diduga berperan sebagai joki, masih dalam pengejaran petugas. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 bilah senjata tajam jenis celurit, 1 jaket warna hitam, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Jadi awal ceritanya bahwasannya korban ini dia memang selama ini bekerja sebagai pengemudi online, kemudian kendaraannya ini diparkirkan di tempat saudaranya tidak jauh dari lokasi, kemudian yang bersangkutan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor yang juga diparkir di tempat saudaranya. Setelah yang bersangkutan keluar dari rumah, kemudian tidak begitu lama dia dicegat oleh 2 orang berboncengan. Kemudian yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan dan oleh pelaku saudara MF ini terkena sabetan dari celurit yang dia pegang mengakibatkan pendarahan dan kemudian korban meninggal di rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 479 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara itu, polisi masih terus melakukan pengembangan kasus dan memburu 1 pelaku lain yang masih buron. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Ya pemirsa, sebuah mobil light truck di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diduga menerobos lampu merah dan menabrak sepeda motor yang sedang berboncengan. Akibatnya 2 pengendara motor terpental mengalami luka cukup serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, sopir light truck diamankan petugas unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Sebuah mobil light truck bernomor polisi B9186JYT yang dikemudikan oleh AG menabrak sepeda motor Honda Vario bernomor polisi E2364KAT.
Kecelakaan terjadi di perempatan traffic light Jalan Raya Ganesha Boulevard, Desa Hegarmana, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi, light truck melaju dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi. Saat tiba di persimpangan, lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Namun pengemudi diduga tetap melaju dan menerobos persimpangan. Pada saat yang sama, sepeda motor yang dikendarai AU dengan penumpang K melaju dari arah utara menuju selatan saat lampu lalu lintas berwarna hijau. Tabrakan pun tak dapat dihindari. Akibat benturan keras, kedua korban terpental dan mengalami luka cukup serius. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Delta Mas untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan parah. Mobil itu tinggal. Nah, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, kebetulan pada saat kendaraan light truck itu posisinya dalam keadaan lampu merah, sehingga kendaraan sepeda motor Vario karena merasa dia udah lampu hijau dan prioritas harus jalan demikian. Saat kejadian mobil tersebut itu melarikan diri atau gimana? Pada saat kejadian tersebut, kendaraan light truck tersebut tidak melarikan diri. Terus luka-luka korbannya apa, Bro? Untuk luka-luka pengemudi sepeda motor tersebut, saudara AU mengalami luka di bagian kepala, kemudian saudara K yang dibonceng mengalami patah tulang di kaki sebelah kiri. Untuk korban saat ini di mana dia posisinya? Untuk sementara korban pada saat ini dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Delta Mas. Dan untuk supir truk sendiri ditahan di sini juga gimana? Jadi untuk supir truk sendiri, supir light truck atas nama AG sementara kami amankan di unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi beserta kendaraan light truck telah diamankan petugas. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Siang. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, pemerintah resmi menyetujui skema baru kredit kepemilikan rumah atau KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Pemerintah bersama BP Tapera terus melakukan simulasi untuk masyarakat bisa menyicil angsuran rumah di angka Rp500.000. Namun demikian, pemerintah tegaskan tenor 40 tahun adalah opsi tambahan. Masyarakat tetap bisa memilih tenor lebih pendek sesuai kemampuan. Jadi hunian yang tangguh terhadap bencana. Upaya pemerintah untuk meringankan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih mudah memiliki rumah bersubsidi dengan tenor hingga 40 tahun terus menuai perhatian. Pemerintah terus melakukan simulasi, membahas skema cicilan bersama pengembang, perbankan, dan stakeholder sebelum meminta persetujuan Kementerian Keuangan. Dengan tenor 40 tahun, diharapkan cicilan bulanan jauh lebih murah, antara Rp500.000 hingga Rp700.000 per bulan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan, skema tenor 40 tahun tetap opsi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat tetap masih bisa memilih cicilan yang lebih singkat, yakni 10 tahun, 15 tahun, atau 25 tahun. Selain itu, ada opsi bunga berjenjang, di awal lebih rendah dan meningkat dengan jumlah tertentu. Ada proses yang makanya kemudian kita juga intens dengan perbankan, pengembang, dan juga masyarakat, gitu ya. Yang pasti nanti itu akan menjadi masukan yang baik. Jadi kita juga buka opsi untuk ada bunga berjenjang, gitu ya. Bunga berjenjang supaya di awal misalnya lebih rendah, gitu ya. Kemudian meningkat dengan jumlah tertentu. Besaran berjenjangnya inilah kita sudah punya konsep, tapi kita akan uji lagi dengan perbankan, ya bersama dengan BP Tapera begitu. Jadi sekali lagi di kesempatan ini saya sampaikan ya bahwa 40 tahun adalah opsi. Bukan berarti semua yang mengambil MBR itu harus 40 tahun. Tetap hari ini tetap kita buka untuk 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25, 30 sampai dengan 40 tahun. Artinya apa? Masyarakat sangat terbuka untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu untuk bisa memilih sesuai dengan kemampuan pendapatan mereka.
pemerintah resmi menyepakati penerapan skema KPR subsidi dengan jangka waktu cicilan atau tenor hingga 40 tahun. Keputusan tersebut telah disetujui dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kabar selanjutnya, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal meminta Kementerian Perhubungan segera menyusun aturan teknis lebih rinci agar implementasi kebijakan pemotongan komisi perusahaan aplikator ojek online menjadi maksimal 8% bisa berjalan sesuai tujuan awal. Langkah ini menyusul keluhan sejumlah pengemudi mengaku pendapatannya justru menurun setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Isu pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian DPR RI. Pasalnya meskipun skema pembagian hasil sudah ditetapkan, implementasinya dianggap masih memerlukan kejelasan agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 2 Juli 2026. Cucun menjelaskan pembagian hasil 8 berbanding 92% pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kesepakatan. Namun penurunan pendapatan pengemudi terjadi karena adanya penyesuaian tarif oleh aplikator. Di sisi lain, kebijakan ini membuat tarif perjalanan menjadi lebih murah bagi masyarakat. Menurut Cucun, untuk mencegah munculnya perbedaan pemahaman di lapangan, Kementerian Perhubungan perlu menyusun aturan teknis yang lebih rinci. Komisi 5 DPR RI pun akan mengawal implementasi kebijakan tersebut. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan batas maksimal potongan komisi aplikator sebesar 8% dari pendapatan mitra pengemudi. Kebijakan ini merupakan hasil pembahasan bersama DPR, aplikator, dan perwakilan pengemudi ojek online. DPR berharap aturan teknis yang akan disusun bisa memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan antar pengemudi, aplikator, dan masyarakat selaku pengguna jasa. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, belasan narapidana teroris di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar ikrar NKRI di Aula Lapas. Caranya menghormati bendera merah putih hingga mencium bendera Indonesia. Selanjutnya, para napi ini menandatangani ikrar di hadapan para penegak hukum di wilayah hukum Jawa Barat. Sebanyak 17 warga binaan pemasyarakatan kasus tindak pidana terorisme di Lapas Khusus kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari program pembinaan dan deradikalisasi yang dijalankan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Berseragam merah putih, para napi teroris menyatakan sumpah di hadapan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Densus 88 Anti Teror, Kanwil Jawa Barat hingga TNI Polri dan Kepala Lapas Gunung Sindur kelas 2A. Para napi kelas khusus asal Jawa Barat ini mengikrarkan diri untuk kembali menjadi warga NKRI usai terlibat jaringan teroris di wilayah Jawa Barat hingga Poso. Usai menjalani ikrar, para napi memberi hormat dan mencium bendera merah putih dan menandatangani ikrar NKRI. Terlibat terorisme sebenarnya kalau saya secara pribadi itu dari apa ya, sebenarnya situasi dan kondisi buat saya begini mungkin karena di daerah saya itu Kabupaten Poso yang mungkin tahun 2000 itu terjadi konflik horizontal, akhirnya kami masuk karena situasi dan kondisi pada saat itu, terus dari kawan-kawan dari Jawa juga dan sebagainya masuk membimbing membina, akhirnya semoga dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu pada saat kami setelah bebas nanti bisa diterima lagi ke masyarakat umum. Ikrar setia NKRI ini bukan sekedar seremoni, melainkan bagian dari proses pembinaan untuk membangun kembali kesadaran kebangsaan, memperkuat komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan NKRI. Jadi untuk di tahun 2026 ini, di bulan Juli ini, dengan mengikrarkan 17 orang warga binaan yang berperkara teroris, tentunya mungkin menjadi yang terbesar di Indonesia. Karena saya belum melihat di lapas-lapas lain 17 orang warga binaan teroris diikrarkan secara bersama.
Jadi mungkin ya di tahun ini di lapas kami yang paling banyak mengikrarkan napiter. Dengan diikrarkan NKRI, ke-17 napi teroris telah dibina bisa kembali menerima hak integritas dan hak remisi sebagai warga negara Indonesia saat menjalani masa tahanan di lapas. Kegiatan kali ini dilakukan agar para napi teroris bisa kembali sebagai warga negara Indonesia yang mereka sempat termakan ideologi kaum teroris. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, pemerintah menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kontingen Merah Putih menuju ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang mulai 19 September mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan dana sebesar 61 miliar rupiah telah disalurkan lebih awal agar persiapan atlet berjalan optimal, di mana dalam ajang kali ini Indonesia membidik target realistis berupa 4 medali emas. Jelang perhelatan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang mulai 19 September mendatang, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Chef de Mission CDM Tim Indonesia Asian Games 2026 di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu sore. Usai menggelar pertemuan selama kurang lebih 1 jam, Menpora Erick Thohir memastikan bahwa Kemenpora telah menyalurkan dana sebesar 61 miliar rupiah lebih awal agar proses persiapan atlet bisa berjalan optimal. Terkait target, pemerintah menetapkan 4 medali emas sebagai target yang realistis. Hal ini dikarenakan adanya 3 nomor andalan Indonesia pada sektor menembak dan dayung yang tidak lagi dipertandingkan pada ajang kali ini. Targetnya tentu mesti realitas, kurang lebih 4 emas. Kalau dulu 7, tetapi dari 7 itu sendiri ada 3 nomor yang sudah tidak dipertandingkan lagi di Asian Games seperti menembak dan dayung. Nah, kita coba bersama Chief de Mission tadi akan mendorong dari hal-hal yang lain supaya para atlet kita bisa perform. Nah, mudah-mudahan ini yang menjadi sesuatu yang bukan terobosan tetapi sebuah kebersamaan yang bisa memastikan ketika atlet bertanding moralnya pada titik yang maksimal gitu. Sementara itu, Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, mengungkapkan sebanyak 411 atlet dari 32 cabang olahraga telah dipersiapkan. Jumlah atlet ini diprediksi masih berpotensi bertambah hingga 450 orang, di mana jika ditambah dengan tim ofisial, total kontingen Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 600 orang. Kita sudah mendapatkan arahan final ada 32 cabang olahraga nanti yang akan ikut bertanding dalam ajang Asian Games ini, dan kurang lebih kami kemarin sudah melakukan juga pertemuan terhadap 32 cabang olahraga tersebut, dan dari data yang dimasukkan sekarang berjalan sekitar 411 atlet yang sudah dipersiapkan, tetapi nanti mungkin akan bertambah estimasi sekitar sampai 450. Kemudian begitu juga dengan tim ofisial yang akan berangkat dari 32 cabur tersebut, ada mungkin sekitar menuju kepada 150 orang. Jadi total atlet dan official tim nanti yang akan turun itu kurang lebih sekitar 600. Dengan persiapan yang lebih matang dan intens, kontingen Merah Putih diharapkan mampu menjaga moral dan performa terbaik mereka sejak masa persiapan hingga berlaga di medan pertandingan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai PDI Perjuangan yang menjelaskan posisi partainya di pemerintahan. Tetap saksikan Berita Nasional Siang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang memastikan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Puan menegaskan DPR menghormati putusan MK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya, kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mekanisme yang ada. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Ya, selanjutnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan posisi partainya tetap jelas di tengah munculnya penilaian bahwa PDIP berada pada posisi abu-abu terhadap pemerintah. Penegasan itu disampaikan Puan Maharani saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, mengenai pandangan yang menyebut PDI Perjuangan berada pada posisi penyeimbang pemerintah, namun dinilai tidak menunjukkan sikap politik yang tegas. Menanggapi hal tersebut, Puan memastikan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak abu-abu. Enggak kok, kita jelas. Pernyataan ini disampaikan di tengah munculnya berbagai penilaian mengenai posisi politik PDI Perjuangan dalam dinamika hubungannya dengan pemerintah. Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, beralih ke kabar lainnya, pemirsa, perayaan besar kemenangan Meksiko atas Ekuador di Piala Dunia 2026 menyisakan persoalan baru. Sejumlah ruas jalan utama di Mexico City dipenuhi sampah. Perayaan ini juga diwarnai insiden merenggut 3 nyawa. Petugas kebersihan dikerahkan membersihkan tumpukan sampah yang menutupi trotoar, badan jalan hingga pembatas jalan di sejumlah titik pusat kota. Area sekitar Zocalo, Monumen Angel of Independence, dan Paseo de la Reforma menjadi lokasi paling terdampak setelah ribuan supporter turun ke jalan merayakan kemenangan timnas Meksiko atas Ekuador. Sejumlah warga menyayangkan kondisi ini dan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Mereka meminta pemerintah menambah jumlah tempat sampah agar limbah tidak berserakan saat perayaan berlangsung. Di tengah euforia, seorang perempuan mengalami cedera setelah terjatuh di kawasan Paseo de la Reforma. Rekannya menduga genangan air akibat buruk sistem drainase turut menjadi penyebab kecelakaan. Perayaan kemenangan Meksiko juga diwarnai tragedi. Otoritas Mexico City mengonfirmasi 4 orang meninggal dunia di tengah kerumunan massa pada Rabu 1 Juli 2026 waktu setempat. Pemerintah kota menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan mengimbau masyarakat agar merayakan kemenangan olahraga secara tertib dengan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Berikutnya, Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan diplomasi. Kedua negara menggelar pembicaraan teknis tidak langsung di Doha, Qatar, membahas implementasi kesepakatan yang diharapkan mengakhiri konflik di Timur Tengah secara permanen. Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan diplomasi. Pembicaraan teknis berlangsung di Doha, Qatar pada Rabu 1 Juli 2026 di mediasi Qatar dan Pakistan. Agenda utama pertemuan adalah membahas tindak lanjut nota kesepahaman yang telah dicapai. Utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner tidak mengikuti pembicaraan teknis. Keduanya lebih dahulu bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani yang berkoordinasi dengan para mediator. Delegasi Iran dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Qasem Gharibabadi. Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengelolaan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang kembali menjadi sorotan setelah insiden serangan terhadap kapal komersial. Selain keamanan kawasan, kedua pihak juga membahas pencairan aset Iran yang dibekukan akibat sanksi Amerika Serikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut proses pengembalian sebagian dana senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 107,6 triliun rupiah akan dikembalikan ke negara Iran dari total 12 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 215 triliun rupiah yang sedang berjalan. Pembahasan juga mencangkup implementasi kesepakatan mengenai situasi di Lebanon serta upaya menjaga stabilitas di Teluk, meski sebelumnya kedua negara sempat saling melancarkan serangan. Iran menegaskan setiap kesepakatan yang dicapai harus mencakup penghentian konflik di Lebanon serta penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, Amerika Serikat berharap pembicaraan ini menjadi langkah lanjutan menuju stabilitas kawasan Timur Tengah. Pemirsa, demikian Berita Nasional Siang telah menemani